Ya, di sini Pak Guru akan melanjutkan materi pada video yang tadi tentang diagram batang. Hari ini kita mempelajari materi tentang diagram batang tegak ya. Karena nanti ada diagram batang yang bentuknya vertikal atau mendatar seperti itu. Nah, di sini Pak Guru sudah buatkan dua contoh, nanti kita akan bahas ya. Contoh yang pertama dan ini yang contoh yang kedua. Sebelum itu, Pak Guru ingin dulu mempertegas kembali bagaimana cara kita membuat diagram batang. Untuk menggambar diagram batang kita menggambar dulu dua sumbu ya, nah ya. Seperti ini sumbu tegak dan sumbu datar. Ini harus benar-benar tegak dan benar-benar datar ya. Jadi sumbu tegak dan sumbu datar ini berpotongan pada titik O atau titik 0. Nanti sini harus saya gambar tegas untuk mengetahuinya. Kemudian dalam menyajikan data dalam bentuk diagram batang ini, kita harus menyesuaikan dengan tabel frekuensi yang ada. Jadi nanti datanya itu harus disesuaikan dengan tabel frekuensi, tidak boleh berbeda. Nah, untuk itu kita langsung saja ke contoh yang pertama. Di sini ada tabel frekuensi nilai ulangan siswa kelas 4. Aku memberikan contoh seperti itu ya. Nilai ulangan ya, dan ini banyaknya siswa. Nilai ulangan ini adalah jenis datanya. Kemudian banyak siswa ini adalah frekuensinya. Jadi kita sebelum menggambar kita harus perhatikan dulu ini gambar ini. Nah, pada sumbu tegak ya, sumbu tegak ini merupakan atau melambangkan, sumbu tegaknya melambangkan frekuensinya ya. Sedangkan pada tabel frekuensinya adalah banyak siswa. Jadi sumbu tegak ini harus kita ganti dengan apa yang ada terdapat pada kolom frekuensi, itu banyak siswa. Kita ganti di sini banyaknya siswa. Ya, tulisnya agak miring boleh. Atas ya. Kemudian sumbu datar ini harus kita ganti dengan jenis data. Yang jenis data di sini apa? Pada kolom jenis datanya adalah nilai ulangan. Jadi sumbu datar ini kita harus ganti dengan jenis data, yaitu nilai ulangan. Nah, judul pada tabel frekuensi pada diagram batang ini juga menyesuaikan dengan judul pada tabel frekuensi. Nah, seperti yang dijelaskan pada video yang lalu yang barusan kalian tonton itu, bahwa setiap jarak ini harus memiliki jarak yang sama, tidak boleh jaraknya berbeda-beda. Apabila kalian buat ini dengan jarak 1 cm, buatlah 1 cm. Kalau buat mukanya dengan 2 cm, semuanya harus 2 cm seperti itu ya. Pak Guru akan ganti sekarang. Apa yang harus kita isi di sini? Sini Pak Guru sudah bagi dengan jarak 1 cm. Nah, nilai ulangan, kita lihat nilai ulangannya pada tabel frekuensi. Di sini ada nilai ulangan berapa saja? Ada 60. Yang pertama 60, tulis 60. Nilai ulangan yang kedua pada tabel 65. Nilai ulangan yang ketiga 70. Yang keempat 80. Yang kelima 90 dan yang terakhir 100. Nah, ini nilai ulangannya adalah 60, 65, 70, 80, 90 dan 100. Itu yang didapat oleh siswa kelas 4. Sedangkan pada sumbu tegak atau frekuensinya banyaknya siswa. Di sini banyaknya siswa kita lihat di sini ada 4, ada 3, ada 6, 9, 7, 5. Nah, dari sini kita bisa sesuaikan apakah kita membuat secara berurutan atau menggunakan bilangan kelipatan. Boleh kalian menggunakan bilangan kelipatan, boleh juga secara berurutan kalau memungkinkan ya. Di sini karena memungkinkan, Pak Guru buat sini secara berurutan saja. Jadi ini 0, sumbu pertemuan sumbu datar dan sumbu tegaknya 0. Berarti di atasnya ini adalah 1, ini 2, ini 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sebenarnya sampai
sampai 9 saja sudah cukup. Mengapa demikian? Karena siswa paling banyak di sini disebutkan adalah 9. Tapi kalau membuat lebih ya boleh lah, tidak apa-apa. Lalu lebihkan saja 1 ya. Nah, setelah kita membuat sumbu datar dan sumbu tegaknya dengan diganti menyesuaikan tabel frekuensi, barulah kita membuat diagram batangnya. Oke, kita mulai dari nilai 60. Nilai 60 di sini didapatkan oleh 4 siswa. Jadi kita berikan tanda dulu pakai penggaris ya, menggambarnya biar bagus. Kita berikan garis tipis saja atau garis yang putus-putus untuk menandakan bahwa ini sampai 4 anak yang mendapatkan nilai 40. Kalau kalian menggunakan buku yang bergaris itu lebih gampang. Setelah kita mengetahui 60 ini didapatkan oleh 4 siswa, barulah kita menggambarkan diagram batangnya. Menggambar diagram batang juga harus sama besarnya, tidak boleh diagramnya beda-beda nanti besarnya. Nah, seperti ini. Lalu karena pakai penggaris bisa langsung saja. Nilai 60 4 siswa. Sekarang nilai 65 diperoleh oleh 3 siswa. Kita berikan garis bantu dulu di angka 3 berarti. Sesuaikan dengan angka yang didapat. Nah, seperti itu kira-kira. Setelah kita gambar garis bantunya, baru kita gambarkan diagram batangnya. Diagram batangnya ingat, bentuknya harus sama besar. Pak Guru yakin kalian bisa membuatnya karena kalian sudah kelas 4. Sekarang nilai 70 diperoleh oleh 6 siswa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ini 6, berarti di sini yang dapat nilai 70. Berikan garis bantu lagi. Lalu setelah itu kita gambar diagramnya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut. Ke nilai 80 diperoleh oleh 9 siswa. Hitung 1, 2, 3, 4, 5 di angka 9. Oke, ini. Berikan garis bantu lagi. Setelah itu gambar diagram batangnya. Nah, seperti itu. Nilai 90 diraih oleh 7 anak. Berarti kita berikan garis bantu di angka 7 anak. Di angka 7 ini ya, melambangkan 7 siswa. Oke, lalu digambar diagram batangnya. Dan yang terakhir, nilai 100 diraih oleh 5 siswa. Jadi kita berikan garis bantu pada angka 5 yang menunjukkan 5 siswa. Nah, seperti itu. Oke, diagram batang kita sudah selesai.
Jadi ingat, anak-anak menyesuaikan dengan tabel frekuensi untuk menggambar diagram batang. Ya, setelah selesai kita membuat, kita bisa menghapus garis bantunya ini ya. Ini bisa dihapus supaya diagram batang kita terlihat lebih jelas. Bila ada yang perlu ditebalkan lagi. Seperti ini, dihapus garis-garis bantunya ini. Jadilah diagram batang nilai ulangan siswa kelas 4. Seperti ini jadinya, sangat mudah sekali. Ya, jadi yang paling penting kalian menyesuaikan dengan tabel frekuensi. Jika sudah selesai dicek lagi. Nilai 60 4 siswa, 4 siswa. Nilai 65 3 siswa, 3 siswa. Nilai 70 6 siswa, 6 siswa, dan seterusnya sampai selesai. Seperti itu, sangat mudah ya anak-anak ya. Ini pelajaran yang sangat mengasihkan sebenarnya. Oke, kita ke contoh yang kedua. Di sini ada tabel frekuensi pekerjaan penduduk desa Sebagan sebagai contoh. Ya. Nah, bisa perhatikan ke contoh yang kedua ini. Pada tabel frekuensi, jenis data yang di sini adalah pekerjaan. Nah, untuk jenis data ini terdapat pada sumbu tegak atau sumbu yang mendatar. Oke, betul sekali, pada sumbu yang mendatar. Jadi sumbu yang mendatar ini Pak Guru akan ganti menjadi jenis pekerjaan. Ini harus kalian isi supaya tidak bingung ini apa garis ini maksudnya seperti itu. Oh, garis yang mendatar ini menunjukkan pekerjaan, ya kan? Atau sumbu yang tegak ini menunjukkan frekuensinya. Frekuensi itu adalah jumlah penduduknya. Tulis ini jumlah penduduk. Oke, Pak Guru akan mulai dari jenis pekerjaan, dari data, jenis datanya dulu. Yang pertama di sini ada petani, tulis petani. Bisa seperti yang ditulis. Oh ya, sebelumnya Pak Guru akan beritahu dulu bahwa ini jarak yang Pak Guru buat ini 2 cm supaya lebih lenggang ya, supaya biar bisa menulis jenis pekerjaannya. Sedangkan sumbu tegak ini Pak Guru berikan jarak 1 cm, semuanya 1 cm. Kemudian pekerjaan yang kedua itu ada guru. Pekerjaan yang ketiga itu ada PNS. Yang keempat itu pedagang. Dan yang kelima itu polisi. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita perhatikan di bagian frekuensi atau ini jumlah penduduknya. Di sini menyebutkan ada 40, 25, 10, 55, 30. Apabila kalian membuat sumbu tegak ini dengan angka yang berurutan dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, diagram kalian sangat tinggi nanti. Di sini kita bisa menggunakan bilangan kelipatan ya, dari frekuensi yang ada ini. Pak Guru bisa simpulkan di sini Pak Guru akan menggunakan kelipatan 5. Karena semuanya ada di sini adalah kelipatan 5 bisa ya. Berarti kelipatan 5 mulai dari 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 dulu. Kemudian 40, 45, 50, 55. Nah, cukup ya 55. Di sini disebutkan jumlah penduduk paling banyak itu adalah 55. Jadi sampai 55 saja cukup. Ada yang ingin menggunakan kelipatan 10 boleh. Jadi mulailah 10, 20, 30, 40, 50 dan seterusnya. Ya, kita bahas dulu yang menggunakan pakai kelipatan 5. Nah, di sini kita mulai dari jumlah penduduk, pekerjaan penduduk yang pertama itu adalah pekerjaan petani.
petani di sini jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani adalah 40. Berarti kita berikan tanda di angka 40. Berikan garis bantu supaya diagram batangnya nanti lebih rapi. Nanti bisa dihapus garis bantunya. Nah, seperti itu. Setelah garis bantu dibuat, buatlah diagram batangnya. Mungkin mau langsung dihapus garis bantunya, oke, biar lebih cepat ya. Sekarang pekerjaan guru, jumlah penduduk yang memiliki pekerjaan guru adalah 25. Berilah garis bantu pada angka 25. Ini buatlah garis bantu. Pak Guru akan buat garis bantunya tidak melewati yang pertama ya, tapi setelah yang pertama. Ingat di angka 25. Nah, ini kira-kira buatkan diagram. Kemudian garis bantunya dihapus. Nah, sudah jadi yang guru. Sekarang penduduk dengan pekerjaan PNS ada 10 orang. Garis bantunya di angka 10. Kemudian pedagang ada 55 orang. Wah, ini paling tinggi, paling banyak. Buatkan garis bantu. Setelah itu buatkan diagram batang. Oke. Dan yang terakhir itu adalah pekerjaan polisi 30. Buatkan garis bantu di 30. Nah, seperti ini diagram batang kita sudah jadi. Jadi tolong diingat kembali menyesuaikan diagram batang ini menyesuaikan dengan tabel frekuensi. Nah, seperti itu yang bisa Pak Guru ajarkan hari ini. Nanti kalian kerjakan tugas kalian dengan baik dan kirimkan pada Google Classroom. Oke, sampai jumpa di pertemuan yang akan datang dan selamat pagi.